Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Agustina Rusadi dari kelas B1 Manajemen ingin mempresentasikan materi tentang diksi atau pilihan kata. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh makna tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata atau diksi mencakup cara pemilihan kata-kata yang mana harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan. Bagaimana menggunakan ungkapan dan atau gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Contoh, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Itu salah. Yang benar, pertama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Makna dalam kata. Denotasi, makna yang tegas. Konotasi, makna kiasan. Ada dua, yaitu konotasi negatif dan konotasi positif. Umum, makna dengan cakupan yang luas. Khusus, makna dengan cakupan yang sempit. Denotasi. Kata bermakna denotasi adalah kata yang bersifat umum dan langsung menunjukkan makna yang sebenarnya berdasarkan kamus atau ejaan yang disempurnakan, bermakna lugas. Ciri dari makna denotasi diantaranya: yang pertama, makna yang luas dengan apa adanya. Yang kedua, arti kata secara objektif. Yang ketiga, makna konseptual. Contoh, Budi makan wortel agar matanya lebih sehat. Kata makan dalam kalimat di atas memiliki arti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bermakna memasukkan suatu ke dalam mulut, dikunyah, dan atau ditelan. Makna konotasi. Kata bermakna konotasi adalah kata yang bermakna kias, tidak sebenarnya, atau makna ungkapan. Contoh, banyak pemuda kampung Perum yang mengagumi bunga desa Pak Lurah. Konotasi dibagi menjadi dua, yaitu konotasi positif, yaitu konotasi yang mengandung nilai rasa lebih tinggi, baik halus, sopan, dan menyenangkan. Yang kedua, konotasi negatif, yaitu konotasi yang mengandung nilai rendah, jelek, kasar, dan tidak menyenangkan. Makna umum. Makna umum adalah makna yang memiliki ruang lingkup dan cakupan yang luas dari kata yang lain. Makin luas ruang lingkup suatu kata, maka makin umum sifatnya. Makin umum suatu kata, maka terbuka kemungkinan salah paham dalam pemaknaannya. Contoh, yang pertama, Masyikur senang makan buah-buahan segar. Yang kedua, tukang palak itu sering memalak kendaraan umum yang melintas. Yang ketiga, anak yang cacat fisik dan mental itu tidak punya harta. Makna khusus. Makna khusus adalah makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang sempit dari kata yang lain. Makna khusus lebih rinci dalam menyampaikan gagasan sehingga khalayak yang mendengar maupun yang membaca lebih mengerti dalam memahami kata-kata tersebut. Contoh, yang pertama, Masyikur senang makan mangga segar. Yang kedua, tukang palak itu sering memalak bis Kopaja yang melintas. Yang ketiga, anak yang cacat fisik dan mental itu tidak punya rumah. Selanjutnya, sinonim. Sinonim berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin, dengan, dan ononom, nama. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki kesamaan arti secara struktural atau leksikal dalam berbagai urutan kata-kata, sehingga memiliki daya tukar, substitusi. Yang pertama, sinonim mutlak adalah kata-kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan apapun tanpa mengubah makna struktural atau makna leksikal dalam. Contoh, laris sama dengan laku. Yang kedua, sinonim selingkung. Kata-kata yang dapat saling menggantikan dalam suatu konteks kebahasaan tertentu saja secara struktural dan leksikal. Contoh, lemah sama dengan lemas. Selanjutnya, jenis sinonim dalam penggunaannya. Sinonim netral adalah sinonim yang dapat digunakan dalam satu kalimat yang sama. Contoh, tembok sama dengan dinding rumah kami berwarna hijau. Contoh kedua, dia sangat pandai sama dengan pintar dalam pelajaran fisika. Sinonim berkonotasi adalah sinonim yang dapat digunakan dalam satu kalimat yang sama atau nilai rasanya yang berbeda. Contoh, mati sama dengan meninggal, sama dengan wafat, sama dengan tewas, sama dengan gugur.
Contoh lagi, Wawan mati ditabrak motor tadi pagi. Ningsi meninggal beberapa bulan yang lalu. Isa Almasih wafat pada usia 40 tahun. Perampok itu tewas dihajar massa. Pahlawan gugur di medan perang. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.